Kali ini kita akan bahas mengenai THR atau tunjangan hari raya. Guys, di Indonesia THR sering terdengar dikala menjelang hari raya. Tunjangan hari raya merupakan pendapatan dan upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya. Ada juga yang mengatakan bahwa THR sebagai hadiah bagi para pekerja. Bahkan ada yang sudah menyebutkan THR merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Oke, kita akan ulas sejarah THR dari tahun ke tahun yang referensinya dari internet. Sejarah tunjangan hari raya atau THR di Indonesia berawal dari era Orde Lama pada dekade 1951 silam. Lahirnya THR tak terlepas dari kiprah Partai Masyumi hingga Serikat Buruh. Pemberian THR dicetuskan oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjoyo, sehingga di khalayak sering disebutkan pencetus adanya THR keagamaan yang pertama kali adalah Bapak Sukiman Wirjo Sanjoyo yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Berikut sejarah tradisi pemberian THR dari masa ke masa. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan kepada pamong praja atau sekarang sering kita sebut dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Itu tunjangannya berupa uang persekot atau pinjaman awal dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat. Uang persekot tersebut akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya. Pada tahun 1952, kaum pekerja atau buruh protes karena THR yang hanya diberikan kepada para pamong praja atau PNS. Kaum pekerja atau buruh protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti yang diberikan kepada pekerja pamong praja atau PNS. Pada tahun 1954, perjuangan para buruh tersebut berbuah hasil. Menteri Perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran. Hal ini bertujuan menghimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1/12 dari upah. Pada tahun 1961, surat edaran yang semula bersifat himbauan itu kemudian berubah menjadi peraturan menteri. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang minimal telah 3 bulan bekerja. Pada tahun 1994, selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri. Peraturan menteri ini mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2016, aturan pemberian THR direvisi melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Guys, itu
sekelas mengenai sejarah tunjangan hari raya yang memang diperjuangkan oleh para buruh dari tahun ke tahun. Sehingga bukan hanya para pegawai negeri sipil yang bisa menerima THR, tetapi juga para pekerja atau para buruh yang bekerja demi keluarga mereka.